Oke, jadi kita masuk ke materi variabel array 2 dimensi atau ini matrik ya, karena dia punya 2 dimensi dalam nilai array-nya. Menyusun, ini saya ganti warna biru kecil. Tujuannya adalah menyusun program komputer dengan menggunakan fungsi standar MATLAB untuk matriks. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear. Variabel array 2 dimensi yaitu memiliki 2 indeks. Nah, ini kita lihat contohnya. A sama dengan input, masukkan nilai A sama dengan, jadi nanti tinggal mengetik ini. Nah, ini kita buat contoh yang baru. Kalau kita input secara manual, A sama dengan kurung siku 2 spasi 4 spasi 6 spasi 7. Nah, ini kalau untuk sebentar, kita clear dulu untuk lebih jelas. CLC. Nah, kalau kita ketik seperti ini untuk masukkan satu dimensi. Jadi A sama dengan kurung siku 2 spasi 4 spasi 6 spasi 7 sama dengan, kalau kita enter maka nilai A yang tadi contoh sebelumnya cuma satu nilai, misalnya A sama dengan 2. Nah, ini nilai A nya ada 4. Jadi kalau kita panggil nilai A dalam kurung 3, jadi dia akan memanggil nilai A 1, 2, 3, yaitu nilainya 6, maka keluar nilai 6. Kalau kita kalikan A1 ditambah dengan A3, jadi dia akan menjumlahkan nilai 2 dengan nilai 6. Jadi si A ini punya 4 nilai. Oke, kalau kita enter maka hasilnya delapan. Ya, dia menjumlahkan nilai 2 dengan 6. Nah, ini untuk array 1 dimensi. Kalau yang 2 dimensi, nah, berarti dia punya nilai untuk nilai X atau nilai Y. Jadi punya nilai ke baris dan kolom. Itu untuk matrik. Nah, kalau ini kita copy, kemudian kita pastekan ke MATLAB, enter, maka nilai A-nya ada. Nih, kalau kita lihat nilai A sama dengan, dia ada 12 dan 3 untuk baris pertama, 7 dan 6 untuk baris kedua, 4 dan 9 untuk baris. Nah, yang pertama menjadi kolom pertama, kemudian yang kedua menjadi kolom kedua. Jadi ini matrik baris kali kolom, 3 kali 2. Nah, cara yang pertama itu manual, kita menginputnya, ya. Kemudian cara yang kedua menggunakan for dan and. Nah, ini kita lihat. Kita copy, pastekan ke sini. Ini kita hapus.
kemudian clear. Sebelumnya harus kita tentukan dulu berapa M-nya dan berapa N-nya. M sama dengan di sini kita buat 3, N juga 3. Jadi kita akan membuat matriks 3 kali 3. Nah, ini kita jalankan. Nah, di MATLAB setiap ada kesalahan langsung terdeteksi dan kita dikasih tahu baris keberapa, kolom keberapa. Ini baris berapa? 6. Baris ke-6 ini, kemudian kolom ke-14. Kolom ke-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi satu karakter itu sebagai satu kolom. Nah, jadi kita bisa menemukan salahnya di sini. Ketika kita temukan salah, ini kenapa salah? Karena tadi saya copy dari yang ada di PDF. Saya pastekan ke sini, karakternya beda. Jadi ini harus diketik ulang. Jadi dihapus, diketik tanda petik atas. Sama karena dia menganggapnya bukan tanda petik yang dikenal oleh MATLAB. Jadi nggak bisa. Nah, ini baru hilang. Kita jalankan lagi. Nah, masuk M-nya 3, N-nya 3. For dan N ini untuk memasukkan nilai, mulai untuk B sama dengan dimulai dari 1 sampai dengan M. M-nya 3, artinya dia akan mengulang sampai 3 kali untuk memberi input untuk nilai B dan nilai K. Nah, sekarang input pertama 3, kemudian lanjut input data kedua 5, kemudian lanjut ini masih di 1 ya, kolom 1, kemudian baru dia sesudah data yang ketiga untuk baris yang pertama selesai, dia akan pindah. Ini kita kasih 7, baru pindah ke 2, 1, baris kedua, kolom ke 1. Kita kasih nilainya, ini acak aja. Enter. Nggak jalan. Baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Nah, pindah yang ketiga, 31, 32, 33. Selesai, baru dia masuk, tersimpan. Nah, kalau kita panggil nilai A, matriks A sama dengan muncul nilainya ini. Nah, kalau kita mau lihat proses jalannya langkah per langkah, ini kita menggunakan step. Ini kita clear lagi dengan cara yang sama, clear, CLC. Nah, kita jalankan langkah per langkah. Mulai dari sini, M sama dengan 3. Tersimpan nilai M3. Ya, pindah ke baris kedua. N sama dengan 3. Kemudian lanjut. Untuk B sama dengan 1 sampai M. Berarti dia akan menjalankan di B ini 1 sampai 3 kali diulang. Nah, sementara di dalam for ini sendiri ada for N yang lain. Dia akan menyelesaikan dulu yang di dalamnya. Nah, kita maju. Nah, ini print F ini tahu. Jadi untuk menampilkan
data, kemudian tanda persen, ini ada 3,3 angka dengan format 0 angka di belakang koma. Sama, dia akan menghasilkan 3 space, kemudian sebalik. 3 space, 0 angka di belakang koma. Dan yang ditampilkan adalah nilai B dan nilai K. Nah, kita lihat sekarang nilai B-nya 1, nilai K-nya 1. Ketika kita printf ini, maka data 1 1. Ya. Nah, nilai A-nya merupakan nilai B dan nilai K, kemudian kita diminta menampilkan apa yang harus diinput. Maka langkah berikutnya input data, kan yang baru tersimpan nilai B dan K-nya 1, maka di sini 1 1. Input datanya kita buat 3. Kemudian kita enter. Selesai sampai di sini, kalau kita klik dia akan balik ke sini lagi, diselesaikan dulu yang di dalam ini. Ya. Nah, sekarang K-nya sudah 2. Ya kan? K-nya 2, ini K 1 sampai N. N-nya 3, dia akan dijalankan sampai 3 juga. Kemudian terus sampai berikutnya kita kasih nilai, ini ulang yang tadi, cuman kita bisa melihat langkah-langkahnya. Saya sudah masukkan enter, maka dia N ke sini, tidak N ke sini dulu, diselesaikan dulu di dalam, baru nanti dia N ke terakhir. Balik lagi, kemudian input lagi 1 3. Ini kita percepat. Terus enter. Setiap sesudah di input data harus di enter, ya. Maka ini fungsinya untuk debug, untuk mencari kalau misalnya kita dapat kesalahan yang tidak bisa terdeteksi, jadi kita bisa jalankan langkah per langkah. Oke. Masukkan data 6, enter. Kemudian lanjut. Depan. Salah. Lanjut. Balik lagi 5, enter. Enter. Oke, ini yang terakhir, data 3 kemudian input datanya 8, enter. Selesai, baru dia pindah ke N ke bawah ini. Selesai, baru dia keluar. Oke. Nah, ini ngulang lagi, kita stop aja. Nah, sekarang kalau kita ketik A, maka nilai A-nya dalam bentuk matrik 3 kali 3 dengan nilai yang sudah kita input tadi. Oke, itu cara inputnya. Ini caranya, nanti bisa dicoba. Ini operasinya sama. Kalau untuk penjumlahan matrik, nah ini untuk matrik B-nya, matrik A, matrik B. Penjumlahan matrik sama seperti biasa, ya. Ada matrik A kali B, ini ada A titik kali B. Ini beda dengan A kali B. Kalau A kali B ini berarti dia perkalian matrik.
Kalau A titik kali B dia perkalian suku. Jadi kalau misalnya matrik A sama dengan ini 22 kali 2 aja, 2 4 3 4. Kemudian matrik B sama dengan 1 2 3 1. Nah, kalau dia A kali B, otomatis matrik itu perkaliannya apa? Baris kali kolom kan? Baris ini dikali kolom ini. Kalau dia matrik yang tadi A titik B ini, dia akan mengalikan sama seperti jumlahan. Setiap suku 2 kali 1, 4 kali 2, 3 kali 3. Itu bedanya ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini nanti dicoba sendiri operasi-operasi yang ada di sini. Inverse matrik tahu. Determinan matrik, inverse matrik, itu semua ada rumusnya. Tapi dengan MATLAB kita cukup inverse INV A ya, dengan cukup dengan mengetik inverse A, artinya inverse matrik, dia akan mendapatkan nilainya ya. Begitu juga dengan determinan matrik. Determinan matrik cukup dengan det A, maka didapatkan nilai determinannya adalah 4. Transpose merubah bentuk, merubah baris dari kolom. Kalau transpose cukup dengan A inverse. A kali A petik sama dengan, maka yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi dari sini kita lihat 3 4 5, di sini jadi 3 4 5. Kemudian nilai agent ini biasa pakai untuk frekuensi. Kemudian perkalian tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada titiknya adalah untuk ini. Kemudian matrik B-nya di mana disimpan? Tadi belum ada. Penjumlahan sama jumlah matrik. Nah, ini kita ambil contoh satu. Ini kita copy. Ini cara manual ya, copy. Kemudian nilai A-nya tersimpan. Kemudian matrik B kita copy. Nilai B-nya tersimpan. A tambah, nah kita lihat dulu nilai A sama dengan matrik A, kemudian matrik B sama dengan, nah ini kalau dijumlahkan A tambah B, maka otomatis ini langsung dijumlahkan setiap sukunya. 3 tambah 2 5, 7 tambah 2 9. Nah kalau A kali B, nah ini beda. Ini perkalian matrik. Kalau A titik kali B sama dengan, maka dia perkalian sukunya yang dijalankan. Oke, kemudian kita lanjut. Ini matrik identitas, di mana diagonalnya semua 1. Kemudian matrik 0. Untuk membuat matrik 0 ada kalanya kita perlu menyiapkan dulu bentuk matriknya, tapi dalam nilainya 0. Jadi misalnya kita mau menyiapkan zeros tiga, 3, artinya 3,5. Kita mau menyiapkan matrik 3 baris 5 kolom, tapi nilainya 0 ya. Nah kemudian matrik 1
1 3 artinya kita akan membuat matriks 1 3 kali 3. Nah, ini contoh menyelesaikan persamaan linier menggunakan array 2 dimensi dalam bentuk matriks. Nah, ini contohnya. Ini kita lihat langsung ke input elemen matriks. Tunggu, yang dari sini langsung. Ini waktunya 15 menit lagi. Mana contoh tadi algoritma inverse determinan. Nah, aljabar linier dan matriks A kali X sama dengan B. Ya, matriks A kali X sama dengan B. Ini tunggu dulu. Oh, jangan yang ini. Yang tadi contoh samaan 3 persamaan. Nah, ini ada 3 misalnya AX1, BX2, CX3 sama dengan D. Ini udah pernah lihat kan? 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Maka variabel yang tidak ketahui ini bisa didapat nilai X1, X2, X3 dengan rumus P kali X sama dengan Q. X sama dengan P dibagi dengan Q. Nah, ini ada nggak contoh yang hitungan jumlah dan mengalihkan matriks? Ini tadi sudah input elemen dikali bagi sudah. Nah, ini kita lihat contoh yang sudah ada ini, array 2 dimensi, ini 1 dimensi kayaknya. Oke. Ini masih input testing 2, contoh definisi masalah penyelesaian sistem persamaan linier. Jadi inputnya ini saya copy, kodenya nanti penjelasannya setiap baris. Ya. Kita copy. Nah, ini ada salah ditunjukkan, bisa juga kita lihat di warna merah ini. Ya. Nah, ini langsung kelihatan. Kalau di MATLAB yang terbaru, mungkin yang MATLAB yang lama nggak ada seperti ini. Ini bisa kita tahu salahnya, kita ganti. Ini juga sama. Ganti, karena copy paste dari PDF dia akan membaca karakter yang berbeda. Nah, kita jalankan. Kita kan belum kasih judul, ini masih tanda bintang. Bisa dijalankan tapi kita diminta disimpan dulu. Ya. Ini karena tadi sudah disimpan dengan nama untitled ini, jadi tersimpan dengan ini dan dihapus. Kemudian clear. Oh, salah. Input elemen. Oke, kita ulang. Ctrl C. Ini clear dulu. CLC. Kita lihat baris per baris. Kemudian baris kedua dijalankan.
aljabar linear matriks A kali B. Ini menuliskan apa yang akan kita kerjakan di sini. Pertama, input matriks A. Ini tidak banyak, kita matriks A-nya kita isi dengan sini apa contohnya. Ini kita copy aja yang sudah ada, matriks A. Copy. Kemudian kita enter. Matriks A-nya sudah tercopy, kemudian input matriks B. Jadi yang kita copy adalah hanya bagian penulisan matriksnya aja, nggak perlu lagi mengetikkan variabelnya. Masuk. Oh, salah, di sini harusnya dijalankan. Input matriks B, kita copy paste. Oke, berikutnya dia akan menjalankan X A dibagi B, tapi baginya terbalik, ya. Nah, enter, maka dapat matriks X sama dengan, kalau kita lihat X, kita tampilkan nanti dia akan muncul 2 kali 3. Kemudian A-nya di display. A inputnya 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian elemen matriks B ditampilkan. B-nya satu matriks 3 baris 1 kolom. Kemudian hasilnya matriks X ditampilkan. Matriks 3 baris 1 kolom. Karena perkalian matriks itu pembagian. Ini pembagian, ya. Jadi nilai X yang didapatkan adalah 2, 3, 4. Nah, ini kalau dituliskan ke dalam ini, ke dalam persamaan linear, 1 X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 9. Kemudian ini 2 X1 tambah 3 X2 tambah X3 sama dengan 17. Oke, kemudian yang terakhir 4 X1 tambah X2 tambah 4 X3 sama dengan 27. Maka dapat nilai X1, X2, X3 dapatnya dari sini. Ini kita sudah jalankan. Jadi itu salah satu contoh untuk menyelesaikan. Nah, ini ada banyak latihan. Ini kalau dijadikan matriks gimana? Matriks A-nya ini A, ini B. Gimana? 1, 7, min 3. Kemudian 4, min 4, 9. Yang di sininya min 5, 1. Kemudian di sini 6, 1. Matriks A ini A, ini B. Kemudian 12, min 1, 3, 8. Ya, nanti tinggal masukkan, diganti, dicoba ya. Masukkan ke sini di A-nya berapa. Nah, ini kita coba aja jalankan karena ini sudah program sudah dibuat untuk menjalankan berbagai persoalan linear dengan 3 variabel dengan 3 persamaan. Nah, kalau mau menambahkan
berapa variabel berapa pasangan bisa dijalankan, tinggal edit ya. Nah, ini selesaikan, kita run. Berapa tadi kita lihat? Satu tujuh min 3 min 51. Oh, elemen A nya belum. Ulang-ulang. Terus C. Satu tujuh min 3 tutup kurung baris 97 titik koma, itu balik atau enggak, kemudian 4 min 4 9, 4 min 4 9 titik koma, kemudian 12 min 1 3, 12 min 1 3, enter. Matrik B nya 5 min 51 61 ya, 61 8, karena dia satu baris satu kolom min 51 61 4 8, enter. Nah, maka masuk nilai matriks 1, matriks A, matriks B. Kemudian X-nya langsung dapat. Ya. Nah, langsung dapat min 1, sekian. Ini kita cek dulu betul nggak A-nya 17 min 3. Terbalik berarti tadi. Oh, betul, 17 min 3. Jadi 44 min 9. 4 min 4 min 9 ya. Dapat nilai X-nya. Ya. Nah. Oke, jadi itu. Nanti saya biar untuk belajar saya upload lagi. Stop dulu.